kepikiran Lur, nggak tahu melanggar apa. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Enggak mau. Jangan mau Kak saja. Hari ini aku mau kasih hadiah buat diriku sendiri, Lur. Dari hasil kerja sana sini di negeri jiran, aku punya modal lumayan buat menghibur diri. Aku mau healing keliling kota Kuala Lumpur, naik bis wisata ronda-ronda, Lur. Ayo, sopo sing arep melu? Siapa yang mau ikut, Lur? Lur, nih aku naik bis tingkat nih Lur, putar-putar Kuala Lumpur Selangor. Karena apa? Naik bis tingkat ini Lur, satu kali beli tiket ini berlaku 1 kali 24 jam Lur. Jadi kita bisa ganti bis kemanapun, jurusan manapun. Pokoknya selama 1 hari ini cukup 1 tiket Lur. Jadi aku bisa cari Kak Ros, bebas, nggak capek, tinggal tinggal-tinggal. Doain ya Lur ya, ketemu Kak Ros. Dengan harga tiket Rp60 atau sekitar Rp250.000 per orang, kita bisa naik ronda-ronda seharian, Lur. Sambil healing, sambil tinggal-tinggal cari Kak Ros yo. Welah, sik Lur, kelihatannya ada yang nggak beres di bawah sana. Perasaanku belum waktunya bus ini berhenti, tapi kok ini malah mandek. Mana ada polisi lagi, Lur? Lur, busnya kepikiran Lur, nggak tahu melanggar apa. Perasaan Lur, nggak melanggar apa-apa Lur. Orang juga tahu Lur, aturan lalu lintas di Malaysia ini. Nunggu ini Lur, panasan. Aku heran, Lur. Kenapa ya? Kok aku apes melulu? Niat hati mau jadi turis. Bis wisataku malah kena cegatan. Bis ronda-ronda yang kunaiki kena tilang polisi di Raja Malaysia. Beneran iki, Lur? Lur, karena bisnya bermasalah Lur, ditilang polisi. Ganti bis Lur, tapi itu nunggu 15 menit lagi. Sambil nunggu bis pengganti datang, aku dan penumpang lainnya diminta untuk tunggu di bawah, Lur. Kalau kelamaan nunggu di atas bis tingkat, bisa garing kepanasan aku, Lur. Lur, karena bis ini kata Pak Polisi kirnya mati, jadi nggak layak untuk penumpang. Jadi asuransinya nggak ditanggung Lur. Jadi sambil nunggu bis pengganti, aku mau cari makan dulu Lur, lapar. Berhubung bis pengganti gak datang-datang, aku inisiatif buat cari makan aja, Lur. Gak apa-apa deh, jalan kaki sedikit daripada nunggu bis kelamaan. Kebetulan info dari Pak Polisi tadi, gak jauh dari sini ada kawasan pecinan legendaris di Kuala Lumpur. Namanya Jalan Petaling, Lur. Jalan Petaling mulai populer di tahun 1800-an. Kawasan ini juga menjadi pusat tempat tinggal para penambang Tionghoa selama masa demam timah di Kuala Lumpur. Petaling kemudian berkembang menjadi pusat budaya Tionghoa yang terkenal dengan jajanan kaki lima dan pasar souvenir, pakaian dan lainnya. Makin ramai, makin bingung aku, Lur. Jajan apa ya kira-kira? Lur, ini jajanan katanya enak banget nih Lur. Nih,
orang-orang pada antri pengen beli. Tapi tengok-tengok kayak mirip-mirip martabak sama apem ya. Aku tak ikut antri dulu ya lur yo. Kata orang lur, ini salah satu kuliner wajib kalau ke Petaling Street. Mumpung sudah sampai di sini, aku mau ikut masuk dalam antrean juga lur. Buka dari jam 11 siang sampai jam 6 sore waktu setempat. Orang-orang sampai rela antri panas-panasan cuma buat beli 2 jenis kue di sini lur. Harganya berapa? Ini RM1.30, itu RM1.80. Rp1 3 sen, Rp1 Rp1 8 8 sen. Berarti kalau 3? Tiga is RM9.30. Kalau aku lihat-lihat, kue yang besar ini mirip banget sama martabak ukuran besar dengan topping kacang di tengahnya. Sementara untuk kue yang satunya lebih mirip kayak serabi Solo di Indonesia lur. Apa namanya? Ini Indonesia bangkia martabak. Kalau yang Malaysia punya? Malaysia apem balik. Apem balik. Kalau yang ini? Itu kelapa santan itu bangkia apem. Kelapa apem. Kalau Malaysia? Malaysia kelapa apem lah. Kelapa apa? Banyak kue. Penasaran aku lur, gimana ya rasanya martabak dan serabi ala negeri jiran? Bisa kali Ci, aku dapat diskon. Bonus aja. 5. Bonus satu lah. Minum Oke, tiga thank lagi you ya. apa ini? Terima kasih. Oke. Lur, minta diskon nggak dapet lur, tapi lumayan lur, saya dapat ganjel-ganjel perut. Setelah dapat apem balik dan apem kelapa, aku masih belum puas lur. Dari tadi aku perhatikan ada satu jajanan unik yang sepertinya harus aku beli. Kelihatannya aku belum pernah nemu di jajanan pasar Indonesia lur. Apa ini Pak? Masih kopi. Hah? Masih kopi. Basai kopi. Yang dijual yang gede-gede atau yang ya wangi? Oh. Walau sedikit gak mudeng, tapi aku ngerti kok lur. Jajanan yang satu ini adalah biji buah pohon berangan yang juga dikenal dengan chestnut. Rumah panas. Rumah panas. Penampakannya mirip biji karet ukuran besar. Kalau aku beli, kira-kira duitku masih cukup gak ya lur? Udah beli aja dulu, beli. Rp10 ya. Beli Rp5 boleh nggak? Boleh. Aku beli Rp5 ya, yang irit ya kan ya. Banyak nggak dul? Banyak Pak. Berjualan sejak tahun 1981, jajanan ini termasuk legendaris di Petaling Street. Berangan atau chestnut yang dipanggang dengan biji kopi iki lur, wanginya enak banget. Chestnut mentah kadang punya aroma getir atau agak sepat. Asap dan minyak alami dari biji kopi membantu menetralkan aroma itu lur. Walaupun biji kopi tidak sampai masuk ke dalam isi kacang, sensasi wanginya dapat membuat rasa chestnut jadi terasa lebih ciamik. Apalagi sesekali ditambahkan gula pasir juga lur. Tom. Tom. Walah lur, ternyata Rp5 cuma dapat sauprit. Aku mana cukup lur. Biar puas, aku mau nambah lagi aja. Mumpung masih ada duit dan masih di sini lur. Ternyata Rp5 cuma sedikit. Beli Rp10 lagi lur, biar banyak biar pas. Yuk lur, lanjut.
Sebelum makan apam dan chestnutnya, aku mau cari satu jajanan lagi yang seger-seger loh. Ada apa lagi tuh? Beli minum toh Kem. Masak banyak makanan nggak ada minumnya toh. Oh ini soyabin. Aku mau pesen soyabin cincau. Bisa baca itu dulu tulisannya. Tahu soyabin cincau. Soyabin cincau. Soyabin cincau. Bisa aku kalau bahasa gitu Bang. Aku pesen soyabin cincau yang botol kecil aja lur. Gak usah yang besar-besar, asalkan segar dan bisa buat basahin tenggorokan. Dan yang penting lur, harganya lebih murah. Thank you. Maaf ya. Thank you. Sambil nunggu bis ronda-ronda pengganti datang, aku mau icip jajanan yang tadi aku borong lur. Soyabin cincaunya seger banget iki. Perpaduan susu kacang kedelai yang manis ditambah cincau yang bikin perut adem. Lanjut lur, aku mau makan apam baliknya dulu. Enak iki pasti. Rasanya nggak jauh beda dengan martabak kacang Indonesia ya. Jadi manis gurih dengan tekstur yang lembut dan crunchy kacangnya, krenyes-krenyesnya dapat. Berikutnya yang aku coba kue apam kelapanya lur. Dari fisiknya Yoiki mirip banget sama kue serabi Solo. Tapi kalau dari rasanya Dagingnya lembut, dan rasa gurih santannya, ada sedikit manisnya. Serabi Solo banget lur. lanjut lur, yang paling bikin aku penasaran Yoiki kacang berangan atau chestnut lur. Sebenarnya kacang chestnut ini adalah kacang kastanya ya, kastanya yang gurih banget. Tapi setelah ditangrai dengan kopi, rasa gurihnya itu berubah jadi agak manis dan aroma kopinya itu khas banget. Jadi namanya chestnut coffee. Terlihat keras di bagian luar, ternyata kulit kacang chestnut mudah dikupas lur. Biji kacang di dalamnya juga lembut banget. Kalau teksturnya ya, dia mirip kayak jengkol rebus, tapi dia manis. Kayak biji nangka, tapi biji nangka kurang manis. Nah, kayak ubi Cirebon lur, mulut manis. Gawat lur, kasihkan makan, bis ronda-ronda yang kutunggu udah lewat itu. Tunggu Pir. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Enggak mau. Jangan mau Makaros saja. Salahku juga lur, dari awal gak minta foto Kak Ros yang lebih bagus. Dari 2 foto Kak Ros yang aku terima, dua-duanya sama-sama gak jelas. 1 foto cuma tampak belakang dan 1 foto lainnya tampak depan, tapi buram banget, ngeblur lur. Assalamualaikum Haji. Haji, maaf. Mbak tanya, kenal Kak Ros? Nih fotonya. Ini Kak Ros ya? Iya. Wah, terang gampangnya nih. Oh, tapi dia ada ke sana nu, jauh kat sana. Oh, boleh antar Kak Haji? Pakcik ni, pakcik. Ni barang-barang ni banyak ni macam mana nak angkat ni. Sudah, saya yang bawain. Oh, mau tolong? Oh, ya. Okey, boleh. Sudah. Ros. Nah, Pak Cik ya.
Jauh depannya Maci. Ayo, ayo, nah. Itu karosnya bener kan nih kayak yang di foto tadi? Ya. Karosnya cantik loh Maci. Iya. Cantik berarti kan? Ya, cantik. Oh, ini Maci. Semoga kali ini Kak Ros yang Makcik kenal ini beneran Kak Ros yang aku cari yo lur. Maci. Kak Ros. Kak Ros keluar kot. Tak ada kat sini. Oh, lagi keluar ya. Tolong bantu dulu lah. Bantu dia dulu lah. Oh, iya. Ya, Maci. Sambil nunggu Kak Ros datang, gak ada salahnya aku ikut bantu lur. Apalagi di acara kumpul-kumpul warga gini, aku nanti pasti diajak makan gratis iki. Oh iyo, aku lagi ada di negeri Kedah iki lur. Lokasinya cukup jauh, sekitar 450 km lebih dari ibu kota Kuala Lumpur. Capek. Iya, Maci. Nyari Kak Ros gak ketemu Maci. Tapi untuk Kak Ros ada di sini. Iya. Nah, ada. Mumpung lagi keluar. Kok duduk kayak gitu? Oh, kan saya laki-laki. Ya. Kalau Maci kan perempuan. Duduk nyamping. Kalau saya laki-laki, oh iya. duduk begini. Ah, baru ngukur begitu udah jadi sakit semua. Jadi makin semangat aku perut kelapanya lur. Makcik-makcik di sini perhatian banget soalnya. Dari Indonesia jauh-jauh cari Kak Ros. Baru aja kenal, tapi aku sudah nyaman curhat tentang Kak Ros ke mereka. Selamat, suaminya ada. Hah? Suaminya ada? Kak Ros tuh ada suaminya. Ah, Iya. berarti bukan Kak Ros saya. Kak Ros saya masih single, masih muda. Oh. Cari Kak Ros baru. Walah, lagi-lagi salah orang lur. Aku malah disuruh cari Kak Ros baru sama Makcik. Bikin galau aja iki. Bulan madu di langit biru. Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Ah, enggak mau. Saya mau sama Kak Ros saja. Cabe merah diulangkan menari. Di sini lur, aku merasa diterima dengan segala patah hatiku. Suasana akrabnya bikin aku ngerasa lagi kumpul sama keluarga sendiri. Kalau kalian pengen merasakan suasana yang sama, bisa kok datang ke kampung Pulau Pisang, Kubang Pasu, Jitra di negeri Kedah lur. Apalagi kalau momennya pas seperti ini, pas lagi kumpul-kumpul, pas lagi demo masak-masak lur. Cik, ini kelapanya. Ya. Banyak mas. Cik, nih makan apa namanya sini? Ini karas. Bukar karas. Karas. Coba toki-toki begini. Bukar ini dipukul begini. Yo namanya satu rumpun, budaya dan hidangan negeri jiran mirip-mirip di tanah air. Salah satunya kue karas-karas ini. Adonan kue ini terbuat dari tepung beras, telur, gula melaka, dan juga santan yang hasilkan rasa manis gurih dan lezat pastinya. Oh iyo, kue karas-karas juga sering disebut dengan kue sarang burung. Cara buatnya yang unik, ciptakan bentuk kue yang mirip sarang burung gitu lor. Maci lanjut Maci. Dikit lagi Makcik. Maci cicip ya Maci ya. Ya. Nur, Sudah. ini rasanya dia gurih manis ya. Jadi kue karas-karas ini di Indonesia juga ada beberapa varian malah. Jadi ada yang disebut kue karas-karas, ada yang disebut toki-toki, ada juga yang disebut kue tempurung. Karena cetakannya pakai tempurung kelapa. Lur, hidangan Melayu
lahir dari masyarakat yang mendiami semenanjung Malaka, Sumatera, Borneo, dan sebagian wilayah Sulawesi. Wilayah ini banyak dihuni oleh kelompok etnis Melayu yang membentuk beberapa kerajaan sejak abad ke-6 dan 7 Masehi. Walau kini terpisah dalam beberapa negara, akar tradisi bahasa termasuk kuliner di tanah Melayu juga jauh beda. Keras crunchy lur. Lingkungan tropis yang membuat bahan utama makanan Melayu banyak berasal dari beras, kelapa, ikan, rempah, buah, daun, dan sayur mayur. Migrasi dari Timur Tengah, India, dan Tionghoa sedikit banyak juga berpengaruh pada perkembangan kuliner Melayu hingga kini lur. Ini ikan nih dengan ini. Ini sudah pulut dengan kelapa. Seperti dugaanku lur, aku diajak makan bareng sama Pak Cik Makcik Melayu dari kampung Pulau Pisang iki lur. Lumayan, walau gagal lagi ketemu Kak Ros di tempat ini, paling enggak lelahku ada hasilnya. Aku mau makan sebanyak-banyaknya biar kuat mencari Kak Ros lagi. Bagi aku lur, nikmat bukan sekedar cita rasa santapannya. Nikmat juga bisa berasal dari lingkungan sekitar yang mendukung kita banget. Seru dan nikmat banget bisa makan bareng-bareng sama warga satu kampung gini. Lur, ternyata lur, di Malaysia juga kenal namanya lalapan lur. Cuman istilahnya kalau di Malaysia ini namanya ulam. Nah, ini ada di Indonesia ada daun jambu monyet, tapi di sini ada daun apa? Janggus. Daun janggus. Janggus. Pucuk janggus. Pucuk janggus ya. Yang pasti di sini lur, aku bisa mendapat dua hal yang berharga banget. Makanannya enak, suasana kekeluargaannya juga jos gandos banget. Kalau bukan karena Kak Ros, mungkin aku bakal tinggal lebih lama di kampung Pulau Pisang iki lur. Boleh Bu? Makan dulu. Oh, ini habis ini saya mau pamitan mau lanjut cari Kak Ros. Jangan lanjut, pergi ke rumah dulu. Nah, sampai dah. Gampang itulah Pak. Bu, terima kasih Pak. Masih. Nanti saya coba cari Kak Ros dulu. Kalau ketemu nanti gampang lah. Saya nginap di sini. Insya Allah 88 Ya. datang semula. Makasih yo Pak Cik, Mak Cik. Habis makan aku pamit yo cari Kak Ros. Yang aku tahu lur, di Malaysia sajian kuliner laksa sangat populer. Menu ikonik ini dianggap mampu mewakili kekayaan budaya dan cita rasa negeri jiran. Laksa dari Malaysia bahkan beberapa kali terpilih dalam daftar teratas kuliner atau sub terlezat di dunia lur. Hidangan ini berupa mie berkuah santan dengan rempah-rempah kuat. Terdapat juga campuran bahan segar seperti ikan, ayam, atau seafood, tergantung daerah negeri asalnya. Kebetulan, selama di Malaysia, aku belum pernah icip-icip laksanya langsung lur. Yo, walau duit ringgit sisa sedikit, ora popo yo, aku mau coba tanya harganya dulu. Ya. Masih. Bakso berapa seporsi? Kalau yang biasa punya RM5.50. RM5? 50 sen. Kalau yang special punya RM7. Besar RM7. Ya, spesial aja. Spesial, okey baik. Mau minum? Ada. Okey. Spesial. Ya. Alright, okey. Setelah ku hitung-hitung, sisa duitku cuma cukup buat beli laksa spesial di sini. Ya, walaupun gak cukup buat beli minumannya, ora apa-apa lur. Aku bawa sendiri. Kirim Kak Ros mulu dul. Makan dulu lah kita.
Ya iyalah, Kak Ros tetap di otakku, Kem. Sekarang makan dulu aku. Kita lah. Berpesan 2 kan tadi. Pesen 2, Kem. Duit tinggal nih 7 ringgit. Cuma dapat 1 porsi spesial. Minum aja. Tenang, Kem. Biar gak makan, kameramen selalu selamat kok. Kita mode hidup hemat dulu yo. Kita kan di negeri orang, jangan boros-boros, kita harus hemat. Perampingan. Berarti makan gantian dulu. Iya, jari cukup sekali. Waduh. Maaf yo Ken, untuk makan spesial laksa kali ini biar aku saja yang mewakili. Udah keroncongan banget perutku iki lur. Kak, boleh minta cabai lagi? Satu lagi boleh? Hah? Satu lagi boleh? Terima kasih. Mumpung cabenya gratis, aku minta yang banyak lur. Laksa spesial yang ku makan pasti jadi makin istimewa dengan rasa pedas dari cabai rawit. Oh iyo, yang paling aku suka dari laksa ini sudah pasti rasa kuahnya lur. Teksturnya kental karena memakai santan serta daging ikan yang dihaluskan. Karakter kuah ini lur jadi ciri khas laksa dari negeri Perlis. Lur, laksa ini lur, antara di Indon sama di Malaysia itu beda-beda tipis lah lur. Kalau di Indonesia itu dia kuahnya dia pakai kaldu udang. Sebenarnya aku pengen makan pakai mulutnya juga. Tapi berhubung uangku gak cukup, ya mau gimana lagi? Buat beli minum pun duitku udah habis lur. Wah, bener-bener nggak disisain. Ken, Kenapa minum tuh? Ken. Pedes banget Ken. Rasain. Aduh, Ken minta minummu. Nggak ada Duit habis. lah, duit. Nggak ada habis. Walah, apes. Awas yo Ken, tak bales nanti yo. Dari Jakarta naik pesawat. Demi berjumpa dengan Kak Ros, aku rela habis di ongkos. Rencana cuma sebentar aja di negeri jiran. Aku malah jadi kaya warga lokal beneran. Selagi masih di utara Semenanjung Malaysia, aku mau sisir setiap sudut alamnya lur. Macam-macam dan suka jadi. Siapa tahu aja di tempat-tempat anti mainstream seperti ini ada jejak Kak Ros yang bisa aku endus-endus. Oh iyo, aku sudah sampai di kampung dataran Wai di negeri Perlis, Malaysia. Kampung Wai terletak sekitar 3 km dari Kuala Perlis, ibu negeri Perlis. Di sini lur, panorama alamnya ciamik banget. Bentang alam berupa hijaunya hutan dan bukit kapur berpadu dengan karya manusia di tengahnya. Aliran air yang nampak seperti sungai ini merupakan terusan banjir barat Timah Taso buatan manusia lur. Lur, ini sebentar lagi aku mau melewati menyusuri
terowongan Lencongan Banjir Barat Timah Tasoh ya. Jadi terowongan ini dibuat dia untuk pengairan di wilayah sini. Jadi itu membuang air yang ada di daerah sini ke laut. Nah, jadi terowongan ini dibuat, ini adalah terowongan terpanjang di Malaysia. Itu panjangnya 700 meter lebih, hampir 800 meter pokoknya. Nah, kita lihat kayak apa suasana di dalam. Menembus Bukit Tebing Kapur yang tinggi menjulang, terowongan Timah Tasoh memiliki panjang hampir 800 meter. Terowongan terusan air ini menjadi yang terpanjang di negeri jiran Malaysia, lur. Semenjak putus kontak sama Kak Ros, aku merasa kayak orang yang hilang arah. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga aku cari Kak Ros sampai ke dalam gurung-gurung air begini. Padahal aku lagi gak pengen jadi presiden, lor. Bermula dari Empang Timah Tasoh sampai ke Kuala Perlis, terusan sepanjang 22 km dengan kedalaman lebih dari 5 meter ini sudah aku terusurin loh. Sayangnya lagi-lagi Kak Ros gagal kujumpai. Aduh Gusti, kemana lagi yo aku harus mencari?